There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place is much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. If you want to know why, there's a love that cannot lie. Love is strong, it only cares for joyful giving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel. There are dreams. Sahabat ILP, hari ini kita akan berbincang dengan seseorang yang sangat flamboyan, murah senyum, dan juga sangat sederhana di dalam bersikap. Tetapi beliau memiliki hati yang sangat besar, berbagi kasih dan berbagi cinta kepada sesama. Mari kita simak bincang-bincang kita pagi hari ini dengan seseorang yang luar biasa, Mr. Alphonsus. Ya, selamat pagi Pak Okta. Selamat pagi Pak Dan semua sahabat ILP sejangkau siar. Salam kenal, saya Alphonsus Linardi. Yes. Ya, saya orang yang simpel, sederhana, tapi saya mau membagikan sesuatu walaupun itu hal yang kecil. Dengan harapan semoga hal yang kecil ini akan menginspirasi Anda semua untuk melakukan langkah yang besar. Betul Pak. Oleh karena itu saya tertarik sekali berbincang-bincang dengan Pak Alphon nih. Hari ini di pagi hari yang cerah, diberi kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, kita bisa berjumpa, kita bisa ngobrol, kita bisa sharing, dan saya juga ingin dong menggali inspirasi yang keren banget nih dari Pak Alphon nih. Boleh ya Pak? Boleh deh. Saya sangat menghargai dan bersyukur dapat menjadi bagian dari ILP, terutama Pak Okta ini yang selalu juga memberikan harapan kepada kami semua untuk lebih maju lagi. Wah, terima kasih Pak atas penghargaan dan atensinya. Saya juga patut melihat sosok Pak Alphon ini yang sangat inspirasi Pak. Nah, Pak Alphon, hari ini Pak Alphon, sahabat-sahabat ILP ingin mendengar sepak terjang Pak Alphon di bidang kemanusiaan dan berbagi kasih. Pak, Ya, apa yang pertama kali menggerakkan hati Pak Alphon untuk jadi lebih peduli atau mulai peduli berbagi kepada mereka yang terlupakan oleh banyak orang, Pak? oh ya, Sahabat mau dengar nih Pak. baik. Semuanya ini diawali bukan dengan suatu yang wah ya. Ya, bahkan boleh dibilang pada saat itu saya dalam keadaan terpuruk. Justru pada saat terpuruk. Iya, Oke. pada saat saya terpuruk, terpuruknya begini. Ya. Ada wabah COVID-19. Ya. Nah, pada saat itu saya dirumahkan dari pekerjaan. Oke. Wow. Pada saat itu saya sangat terkejut. Mau apa nih saya? Ya. Saya sudah dirumahkan, tentu banyak hal yang harus saya stop. Ya. Ya, terutama kesenangan saya yang suka nyanyi-nyanyi. Hobinya ya. Nah, begitulah, suka kumpul-kumpul dengan teman. Iya. Dan saya dirumahkan dalam kesepian itu.
Ya tentu kita biasa beraktivitas. Setelah kita tinggalkan aktivitas di rumah saja, nggak ada kerjaan, melamun, ya kan? Tidak ada kegiatan. Tidak ada kegiatan. Oke. Banyak, bukan saya aja, mungkin banyak saudara-saudara di antara saudara-saudara kita yang hidup dalam Dirumahkan. iya, dirumahkan dan lama-lama jadi stres. Saya nggak mau begitu dong. Ya betul. Ya, karena saya ini tipenya orangnya yang selalu ingin hal-hal yang positif, Yes. membawa kegembiraan. Ya. Dengan begitu, dengan keterbatasan saya, bahkan keterpurukan saya berusaha untuk bangkit gitu. Bangkitnya karena apa ya? Saya mengingat perkataan seorang sahabat saya, teman kerja saya. Pada saat itu saya masih kerja, selalu ada tawaran, yuk kita main ke sini. Saya nggak bisa. Yuk kita melayani di gereja. Ini, wah, waktunya saya kerja nggak dapat izin, nggak bisa. Saya sering ngomong begitu, dan dia bilang, kok bukannya Koko sering ngomong katanya kalau sudah pensiun nggak kerja lagi mau melayani. Oh iya, saya teringat, dan ya mungkin Tuhan pakai dia untuk menyuarakan apa yang Tuhan kehendaki. Saya turuti, saya jalani, coba saya berbagi dengan sedikit sekali. Itu dimulai dari diri sendiri dulu ya, Diri sendiri, dan melangkah berbagi. melangkah. Makanya saya bilang langkah kecil saya semoga menginspirasi saudara-saudara semua untuk melakukan langkah yang lebih besar dengan apa yang telah bisa saya lakukan. Karena saya sendiri tentu saya punya batasan, Oke. ya kan? Ya. Dan saya melakukannya hal itu dengan sukacita. Ya. Saya senang. Pada saat itu memang COVID kan, Ya. di lingkungan ada semacam Perkumpulan atau perkumpulan Oh. namanya Keswa, Kesejahteraan Warga. Oh. Jadi warga yang kena COVID itu kan pada saat itu susah mencari makan kan, Iya. keluar rumah susah, Iya. apa-apa susah kan, Iya. belanja pun susah, banyak warung tutup. Iya. Ya, saya berusaha membagikan nasi-nasi bungkus. Ikut komunitas namanya Keswa, Ya, dan Pak Alfon tergerak untuk menjadi volunteer di sana, iya, dan juga membantu mendistribusikan betul. kebutuhan pokok, terutama Betul. makanan kepada lingkungan sekitar rumah, Ya, ya. sekitar rumah saja. Oh, oke. Karena pada saat itu juga orang juga mau keluar takut, Ya, karena apalagi pandemi. ke tempat yang orang yang terkena COVID gitu, rumahnya gitu. Iya. Ya, Tapi Pak Alfon waktu itu nggak takut, Pak? puji Tuhan saya punya keberanian kalau kita berbuat kebaikan, kita akan selalu dijaga oleh Tuhan. Wow, itu prinsip Nah, yang sangat luar itu biasa. bukannya prinsip, karena itu adalah iman. Iman, Iman saya. lebih dari prinsip ini. Itu diajarkan oleh yang kita dengar-dengar di Gereja, gereja, khotbah-khotbah ya, para imam, romo, Romo, pendeta. kita, Ya, kita sering dengar firman Tuhan, tapi kita tidak melakukannya. iman tanpa perbuatan Ya, adalah mati. betul. Dan kita takut, Ya. ya kan? Tapi bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan satu keyakinan dari Pak Alfon, ada perlindungan Iya, Tuhan. Luar biasa loh, Pak. terima kasih. Bukan saya yang luar biasa, tapi Tuhan saya luar biasa. Keren banget.
Nah, Pak Alfon, di dalam perjalanan dari awal start pertama berbagi lewat komunitas Keswa itu terus berkembang sampai hari ini, Pak. Iya. Apakah ada momen yang paling menyentuh yang Pak Alfon ingat di dalam hati atau di dalam kenangan Pak Alfon waktu berbagi atau membantu orang-orang yang terbuang di jalanan? Karena kan saya dengar Pak Alfon pergerakannya bukan lagi lingkungan sekitar, Bukan, iya. tapi sudah merambah kota, Iya. sudah merambah ke daerah, keluar dari lingkungan rumah. Iya. Ada nggak momen yang paling menyentuh dan momen itu tidak pernah terlupakan, Pak? Iya. Saat berbagi dengan mungkin anak yatim ataupun orang terbuang di jalanan, gitu, Pak. Dalam perjalanan selanjutnya, Ya. langkah saya yang kecil itu mendapat dukungan. Oke. Ya, Tuhan mengirimkan orang-orang yang percaya pada saya Ya. untuk melakukan hal-hal yang dikehendakinya. Berarti Pak Alfon menjadi perpanjangan tangan Betul. dari orang-orang yang ingin berdonasi. Iya. Oh, keren loh. Jadi ada sahabat, Pak Alfon, saya mau nitip dong. Karena mereka ya udah takut keluar rumah. Kok kamu berani keluar ke daerah kumuh? Ya. Kamu melakukan hal gitu katanya. Tolong saya untuk menyalurkan ini. Nah, akhirnya ada yang menitipkan donasi dari teman, saudara, teman sekolah ya. Iya. Nah, terutama CS saya lah yang Ya. suka nyanyi. Iya. Nah, kita nggak bisa nyanyi lagi katanya, dananya buat ini aja. Buat berbagi kasih. Buat berbagi kasih. Ini puji Tuhan kan? Yes. Iya. Dengan mengurangi kegiatan happy kita, duniawi kita ya, jadi kita melakukan hal yang positif untuk berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Ya. Ya pada saat itu juga kita COVID kan. COVID itu kan membawa ke istilahnya bencana lah. Iya. Mereka harus di rumah, pekerjaan juga berkurang kan. Iya. Omset juga, cuan juga berkurang. Iya. Tapi mereka mau bersyukur Ya. Dan berbagi kasih. dan berbagi kasih. Itu hal yang paling menyentuh hati Pak Alfon. Iya, itu yang membuat aku bertambah semangat lagi. Oke. Ya, jadi semangat itu walaupun kita semangat yang kecil, Yang mungkin Pak Alfon berpikir, aku berbagi ini mungkin pada saat pandemi aja deh. Setelah pandemi mungkin kita ada step berikutnya apa nggak tahu. Tetapi betul. menjadi titik momen awal, malah Iya. sekarang banyak orang yang menitip Iya. Pak Alfon untuk menjadi perpanjangan tangan Iya. buat mereka yang tersebut. Itu hal yang paling menyentuh. Iya, Wow. puji Tuhan, aplikasi kita yang kecil berkobar-kobar setelah Tuhan berkati. Hah? Keren banget. Itu luar biasa. Itu nggak masuk dalam pemikiran kita, Ya, logika kita, ya kan? masuk. Gitu. Logika kita kan, sesuai dengan kemampuan. Setelah itu saya angkat tangan gitu. Betul. Tapi tidak, Tuhan pakai kita Malah bertambah-tambah. untuk berlebih. Ingat perkataan teman kerjanya Pak Alfon ya. Iya, Pak Alfon, ingat loh, katanya waktu pensiun nanti Iya. melayani Tuhan. iya, Ini ladang Pak Alfon dalam melayani Iya. Tuhan lewat berbagi kasih dengan sesama. iya, Ini momen yang paling menyentuh. Dapat support dari berbagai kalangan, Iya. teman, relasi yang percaya kepada aku. betul. Bahkan hal-hal yang tidak pernah kita duga ya Iya. akan datang dengan sekonyong-konyong. Saya pernah menjalani baksos ke daerah Selatan Timur. Ya. Ada seorang bapak-bapak duduk di kursi roda dalam keadaan stroke. Ya. Rumahnya udah reot, kumuh, dan kalau hujan Air masuk. air masuk. Hmm. Depan rumahnya dia piara ayam untuk nafkah sehari-hari. Hmm. Beberapa bulan, kira-kira 3 bulan sebelum saya ke sana, Hmm. putranya yang tunggal satu-satunya meninggal dunia. Oh. Tinggal mereka suami istri yang sudah jompo dan si bapak sakit-sakitan. Hmm. Sangat prihatin kan? Iya. Iya. Dia kursi rodanya pun saya lihat sudah reot, udah mau goyang-goyang, patah-patah. Itu peninggalan ibunya katanya. Wow. Saya ngeliat itu saya tersentuh. Hmm. 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 Kalau ingat itu saya terharu ya. Hmm. Iya. Saya pada saat itu pulang ke rumah, Hmm. sungguh saya dalam ingatan saya terus kepada si bapak itu. Iya. Dan
saya cerita, saya nggak kuat lagi, saya cerita sama istri saya bahwa ada seorang yang memerlukan kursi roda untuk aktivitas di dalam rumah saja. Dan kasihan dia duduk di depan rumah dekat kandang ayam. Mungkin istrinya juga yang tua kan susah ngurusnya kan. Iya. Tinggal mereka berdua sebab istilahnya dalam keadaan begitu terpuruk sangat. Kesepian, suami Kesepian, sebatang kara dalam penderitaan. Dan siapa lagi yang bisa menolong dia? Ya. Di Ya situ hati Pak Atau saya, iya, terpanggil. saya ya emang terpanggil ya, tapi karena keadaan saya juga terbatas, jadi nggak mungkin saya belikan kursi roda langsung blek, nggak bisa. Saya bilang saya akan, ya kata istri saya, kalau kita punya rezeki nanti kita bantu. Nah, pada saat itu saya taruhlah pas tidur siang, saya dalam tidur itu tiba-tiba handphone saya bunyi di depan. Oke. Setelah saya angkat ternyata teman saya, "Oh, Alfon, kelihatannya sekarang lagi berbagi ya, rajin ya," kata ya gitu. Saya bilang, "Ya, apalagi daripada di rumah bengong," kan gitu. Dan dia bilang, "Saya mau nitip dong, bagi-bagi berkat." "Oh, boleh. Ada apa Pak Alfon yang bisa saya bantu?" Oh, kebetulan ya kan. Saya langsung teringat dengan Bapak yang di kursi roda itu. Dan saya mengutarakan niat saya gini-gini. "Oh ya, berapa kursi rodanya?" "Saya kirim dah uang buat itu kursi roda." Langsung dia kirim, dan uang yang dia kirimkan harganya pas dengan si kursi roda. Puji Tuhan, Tuhan mendengarkan doa saya. Iya, betul. Ya kan, walaupun saya pada saat itu hanya doa dalam hati loh. Iya. Belum saya utarakan Tuhan gini-gini atau kayak teriak-teriak yang kencang supaya Tuhan dengar, enggak. Iya. Tuhan menilai dari hati kita. Dan saat itu juga saya dapat berkat untuk berbagi kepada si Bapak itu. Jumlah yang diterima dengan jumlah yang dipakai untuk belanja kursi roda pas, nominalnya pas. Wow. Dan ini saya percaya itu dari Tuhan yang mengetuk hati orang-orang yang mengenal kita untuk berbagi gitu. Dan ya gitulah, saya memang hidupnya pas-pasan, pas saya mau ada. Itulah puji Tuhan. Kalau kita bicara tentang berbagi kasih dengan sesama, orang-orang menyebutnya kemanusiaan. Iya. Tapi kita tidak bisa memisahkan bagaimana kita menjalankan nilai kemanusiaan, tapi juga mengabaikan relationship kita dengan Tuhan. Betul. Di saat Pak Alfon menceritakan kesaksian ataupun pengalaman Pak Alfon tadi, seolah-olah Tuhan berbicara, saya ada. Iya. Karena jumlah yang dibutuhkan dan jumlah yang diterima tidak kurang tidak lebih. Betul. Seolah-olah Tuhan tahu memang Anda butuhnya sekian dan akan ada orang yang menitipkan sekian untuk diberikan kepada yang dibutuhkan. Setuju gak Pak? Setuju. Karena itu saya percaya ini adalah penyertaan Tuhan pada saya. Melalui tangan-tangan kasih-Nya, kepanjangan tangannya, dan kita menjadi kepanjangan tangan untuk orang yang membutuhkan. Ingat, apapun yang kita dapatkan itu bukannya dari upaya usaha kita dan hebat kita, tapi adalah karena kehendak dan kasih Tuhan yang menyertai kita. Itu. Kalau saya boleh bertanya Pak Alfon punya moto ataupun punya prinsip ataupun punya nilai yang Pak Alfon pegang teguh nggak? Atau ada seperti ayat ataupun apa yang Pak Alfon tuh menjadi pegangan Pak Alfon dalam menjalani kegiatan ini? Ya,
kesukaan saya adalah Mazmur 23. Ini ada di dalam kitab suci. Kitab Wah. suci. Oke. Mazmur. Mas, Ingat ya 23. teman-teman, silakan dibuka Alkitabnya dan bacalah Mazmur 23. Oke. Itu sangat menguatkan kita. Bunyinya Pak, sepenggal aja. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkanku Ikan akan memberikan aku di padang padang yang yang berumput berumput hijau. Ia menjagarkan jiwaku. yes. Dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Ya, Itu Nats Mazmur 23 berbicara tentang penyertaan perlindungan Tuhan. Seolah mengatakan bahwa aku ada. iya. Itulah yang menguatkan kita di saat kita terpuruk, merasa tak berdaya. Di saatku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Wah, Pak Alfon ini hatinya begitu mulia. Bukan berarti berbagi di tengah kelebihan, bukan berarti berbagi di tengah kelimpahan, tetapi di tengah hidup yang sederhana, Pak Alfon bisa menikmati mujizat Tuhan. Bahkan mujizat ini bisa dibagikan dengan sesama. Semoga inspirasi ini bisa menginspirasi teman-teman ILP semua Amin. dan start mulai dari Ya. hal yang kecil menjadi berkat buat orang lain. Keren Pak Ya. Alfon. Sama-sama, terima kasih. Bukan saya yang keren, sekali lagi Tuhan yang menyertai aku itu yang keren. Siap Pak Alfon. Nah Pak Alfon dapat dikatakan kondisi situasi Pak Alfon yang membentuk hati Pak Alfon sampai sekarang adalah pengalaman tadi Ya, yang Pak Alfon ceritakan. betul. Ya. Pengalaman itu sangat berguna bagi langkah-langkah selanjutnya dan menjaga komitmen kita kepada Tuhan dan sesama. Arti kasih yang sesungguhnya di dalam tindakan nyata bukan hanya sekedar kata-kata. Betul. Boleh Pak tanggapannya? Ya. Sering kita dengar seperti itu kan. Kasih yang sesungguhnya kita tuangkan dalam tindakan nyata, bukan hanya sekedar omon-omon. Ya, itu kita bisa temukan Ya. ini di dalam firman Tuhan, Wah, oke. ya kan? Ya. Bahwa Hmm. iman, pengharapan dan kasih. Iman yang pertama ya, terutama. Ya. Ya, kalau dibaca ya di dalam Injil yang tulisan yang pertama kan iman. Ya, Terus kita berpengharapan karena Iya. ada pengharapan sama Tuhan kan, ya. dan kasih. Tapi kata Tuhan yang terutama adalah kasih. Ya, karena Tuhan sendiri Allah adalah kasih. Oke. Kalau kita tidak bisa mengasihi sesama, jangan kita mengaku bahwa kita mengasihi Tuhan. Ya. Di Kasih ini berbicara tanpa batasan tanpa batas. golongan, Ya, kasih itu universe. universal. Ya, universal kepada siapapun, bahkan kepada makhluk hidup, pohon-pohon, burung-burung. Ya. Hah? Ya. Ya, kalau kita sangat mengasihi sekarang seperti sekarang banyak orang piara dogi, Iya. kucing, burung, sayang-sayang digendong-gendong. Tapi kalau kita tidak mengasihi sesama, Iya. itu sia-sia. 0. Nol. 1000 dikali 0, Ya, 0. dan maaf sekali lagi saya akan katakan bahwa kita sebagai umat Kristiani mempunyai tanda lebih plus. Apa nilai plus kita? Yaitu hubungan kita dengan Allah. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, Ya. dan dengan segenap akal budimu, Ya. dan kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu membentuk apa kok? Tahu tak? Tanda plus, salib. Nah, salib. Jadi kalau kita mengakui bahwa kita itu orang Kristiani, orang Kristen, kita harus mempunyai tanda salib, kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Jangan horizontal, nggak ada Vertikal. vertikalnya, atau vertikal aja nggak ada horizontal, nggak jadi tanda salib. Oke. Begitu. Itu moto yang penting buat kita. Inilah prinsip yang ada di dalam perjalanan hidup Pak Alfon. Menerapkan kasih-kasih sebagai bahasa universal kepada Iya. sesama manusia. Ya, jangan kita milih-milih. Yes. Tuhan memberikan berkat kepada orang-orang yang baik maupun orang-orang yang jahat. Dan kita tidak mempunyai kuasa untuk melebihi Tuhan. Itu ada otoritas Tuhan. Tuhan aja mengasihi orang yang jahat maupun orang yang baik.
Betul, Itu. Jadi kita apalagi betul, kita ya yang cuman ciptaannya, betul, anak-anaknya. betul. Memang Pak Alfon, kalau kita berbicara kemanusiaan, kalau kita bicara tentang berbagi kasih, kita tidak bisa melepaskan diri kita dari hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Hari ini kita bicara bukan dalam konteks agama tertentu juga ya Pak. Betul. Kebetulan memang Pak Alfon seorang Nasrani. Iya. Tapi kita juga bukan berarti mengabaikan sahabat kita yang beragama lain. Betul. Fari, satu bahasa universal bagaimana kita mengasihi sesama, tapi kita juga punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Iya. Diaplikasikan dengan mengasihi sesama. Betul. Betul ya Pak? Betul. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, and in darkest night you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Hey, 'cause all my life you have been faithful. Oh yes you have. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything, oh Lord. Your goodness is running after,
dalam perjalanan ini Pak, berbagi kasih, ketemu orang yang membutuhkan, ketemu orang yang memang ingin berbagi juga lewat Pak Alfon. Bagaimana sih Pak Alfon menjaga hati ini tetap tulus dan murni dalam memberi kepada sesama di tengah dunia ini Pak, di mana yang dunia ini semua nilai-nilainya selalu dinilai dengan pamrih. Betul. Kalau memberikan tidak boleh ada pamrih Pak. Betul. Nah, yang membuat hati Pak Alfon tetap tulus dan murni ini Pak. Ya, ini seperti yang saya katakan tadi. Yes. Bahwa Tuhan aja nggak mau milih-milih siapa yang dia mau beri, siapa yang dikasihi. Tapi Tuhan mengasihi semua ciptaannya. Dan kita pun demikian. Nah, pada saat-saat saya turun ke jalan, tentu berbagai macam golongan manusia, status ataupun apa yang kita temui. Kita tidak boleh memilih. Kita tidak memilih, kita tidak memilih, Pak. Maaf, keyakinan Bapak apa dulu? Enggak. Atau suku apa? Suku apa? Enggak ada. Tidak ada yang begitu. Jadi kita intinya ketulusan, keikhlasan itulah bagian dari kasih. Dan juga itu berarti kalau saya menyimpulkan meneladani. Maaf, lagi-lagi meneladani yang kita yakini gitu. Meneladani di dalam iman kita, sehingga menjadi contoh buat saya pun mengikuti jejaknya. Iya. Gitu ya Pak? Iya. Jangan-jangan podcast kali ini terlalu banyak mengenai rohani nih. Ya, memang wawancara kita hari ini bukan wawancara saluran rohani. Tetapi karena memang yang kita gali tentang kemanusiaan, sehingga itu Pak Alfon mengeluarkan nilai-nilai. Kalau tidak ada nilai yang Pak Alfon pegang, Pak Alfon menjalankannya juga cuma sekedar. Iya, betul. Betul nggak Pak? Betul. Justru karena kita menggali inspirasi dari Pak Alfon, nilai-nilai itulah yang keluar. Betul. Dan kami pikir para sahabat itulah nilai-nilai yang universal. Betul. Cinta kasih. Betul. Ngomong-ngomong cinta kasih yang universal, ini bukan saya aja yang sebagai umat Kristiani yang punya hak andil, tapi donatur saya dari berbagai golongan. Nah, ada yang Buddhis, ada yang masih Konghucu, sebagian ada yang Muslim. Oh ya Pak, kalau boleh tahu Pak, waktu Bapak berbagi itu mungkin awal seorang diri, sekarang bersama sahabat juga. Sekarang ada sahabat saya yang setia, boleh dibilang itu pengawal saya di dunia ini. Dan dia selalu mempercayaku, yaitu anggota ILP sendiri, Pak Santo. Walaupun dia emosional, tapi tetap hatinya Hello Kitty. Itu yang selalu dinamik di lapangan berbagi dengan bersama Pak Santo. Betul. Ya kalau kita bicara ya seperti Batman dan Robin. Dan ada juga kadang-kadang saya berkolaborasi dengan maaf boleh saya sebut mereknya ya? Boleh. Ormas yang kebetulan saya adalah waketubnya LANKRI, dan termasuk sekarang saya melebur dalam komunitas ILP. Dan saya merasa sangat-sangat senang menjadi bagian dari ILP community, karena saya bisa melakukan hal langkah yang lebih besar seperti yang saya impikan. Keren ya. Ya kan? Saya tadinya kecil-kecil, tapi dengan bersama ILP saya punya kekuatan dan saya bisa berbagi lebih luas lagi. Iya, saya nggak peduli ya itu nama saya atau nama apa, yang penting saya ada di situ untuk menyalurkan, membantu dan terlibat dalam kegiatan kasih ya. ILP sosial itu saya harapkan terus bertumbuh ya dengan dukungan teman-teman semua tentunya. Keren ya. Jadi sahabat ILP, di komunitas ILP kita ada satu kegiatan yang namanya ILP sosial, juga berbagi kasih dengan sesama. Betul ya Pak Alfon ya? Betul. Nah Pak Alfon ada nggak reaksi yang paling mengejutkan ataupun reaksi yang Pak Alfon tidak sangka dari orang-orang yang Pak Alfon bantu? Kan reaksi itu ada yang positif, ada reaksi nggak semua orang tuh Pak senang dibantu loh. Ada. Itu ada.
kebetulan ini bersama teman-teman dari ILP. Iya, iya. Kemarin kita pernah ngelihat sepasang kakak adik atau suami istri nggak tahu, dan kondisi mereka pun maaf ya disabilitas. Oke. Mungkin secara apa sih psikologi kayak itu kayaknya Gangguan nggak ada jiwa. gangguan gitu, dan tubuh mereka kelihatan lemah. Oke. Kan kita mau berbagi, Iya. tentu kita pada saat berbagi itu kita mengambil tag foto kan Iya. untuk laporan ke Ke kantor komunitas atau ke kita kan. komunitas. Ya, karena kita juga punya tanggung jawab ya. Iya. Nah, pada saat mau di tag foto, Dokumentasi. si bapaknya itu nggak mau. Oke. Nah, ini menyangkut apa? Harga diri. Orang ini mempunyai harga diri yang tinggi walaupun dia susah, tapi dia nggak mau disebarluaskan. Oke. Nah, ini bukan berarti kita harus urung kan untuk berhenti memberi kan, Iya. tapi kita tetap, oh nggak apa-apa Pak, no problem, Bapak ambil aja. Karena saya yakin mereka membutuhkan itu untuk, Dengan kondisi Ya. yang seperti itu. iya. Dan ternyata mereka kan memang mau, tapi nggak mau difoto. Baik. Dan ini kita harus hargain. Harus menghargai. Iya. Kita harus hargain, jangan kita maunya enak sendiri kan. Iya. Wah, saya harus ada ini. Tetap Tapi- berempati. Ya, tetap kita harus Iya. menyuarakan suara hati kita, hati nurani kita. Kita jangan memandang dari mata fisik kita, Iya. tapi mata hati kita. Wes, keren banget. Itu. Itulah pengalaman dari Pak Alfon, bagaimana mengalami reaksi yang mengejutkan dari orang-orang yang dibantu. Salah satunya kisah tadi. Jadi tidak semua orang bereaksinya selalu sesuai dengan yang kita harapkan. Dan memang kita tidak perlu berharap seperti itu karena tanpa pamrih, Pak. Cuman Iya. hanya menceritakan saja. Iya. Reaksi itu ada aja yang seperti, dan diharapkan apabila sahabat mengalami ini tidak mengurungkan niat ya Pak. Betul. Tetap lanjut berbagi. Betul. Keren. Dan saya sarankan teman-teman ya di sukarelawan, itulah sukarela kita. Nah Ya. Pak Alfon, kalau tadi itu kan reaksi yang mengejutkan. Ya. Tapi ada nggak dalam kegiatan sosial ini tantangan ataupun penolakan? Penolakan yang membuat ini justru yang membuat Pak Alfon tuh hampir menyerah, Pak. Pernah nggak, Ini Pak? kalau untuk tantangan yang besar nggak ada. Tapi saat awal-awal saya sangat bersemangat Oke. dan saya masukkan di medsos saya. Oke. Ada teman-teman saya biasa dulu kan suka ikut ormas ya. Ya. Ya, walaupun ormas politik ya. Ya. Maaf, dukung-mendukung dulu. Warna-warna gitu. Dan setelah itu ada seorang ibu yang juga agak dekat sama saya. Dia di Facebook bilang, wah ini berbagi kok, disebar-sebarkan katanya. Menjual kemiskinan orang untuk ini gitu. Intinya dia pikir kita mendapat untung. Karena wajar lah, semua orang kalau hal dalam di dunia ini mengharapkan keuntungan kan, baru mau berbagi. Terutama dari ormas-ormas ini banyak juga yang begitu gitu. Ya kalau saya disuruh demo, cuannya berapa? Nah, buat bagi-bagi anak-anak gitu. Tapi saya bilang, Bu, maaf, saya ini bukan untuk menjual kemiskinan atau penderitaan orang untuk mengharapkan keuntungan. Saya ini nirlaba, nggak mencari keuntungan. Dan saya men-share ke medsos supaya dapat menginspirasi orang-orang untuk melakukan hal yang sama atau lebih besar lagi daripada yang saya lakukan, karena saya ini terbatas, Bu. Kecil, usaha saya ini nggak ada artinya. Tapi itu sempat itu nggak Pak, kalau bahasa anak-anak sekarang tuh kena mental gitu Pak? Sempat nggak kena mental? Agak ada dikit juga. Agak sayang juga. Saya ngerem, jadi saya nggak begitu ada lagi di medsos. Akhirnya yang Pak Alfon menyikapi itu seperti apa Pak? Ya, saya kan bangkit lagi nih. Terus tetap melakukan kegiatan dan mengerem ke medsos. Oke. Tapi tetap aja ada juga teman-teman saya yang kurang seneng nih kalau digituin. Kok nggak nge-share lagi kok katanya.
Kebetulan orang itu adalah komandan LANKRI Ya. di Hong Kong. Oke. Dan dia, kirim aja fotonya ke saya. Saya yang akan bikin video-videonya untuk kegiatan ini. Gitu. Supaya dapat menginspirasi orang, kita nggak cari apa-apa kok katanya. Gitu. Jadi teman-teman TLP, sahabat TLP, itulah tantangan ataupun penolakan yang terjadi yang dialami oleh Pak Alfon. Iya. Nah, ada juga ternyata kita ingin berbuat baik, ada yang kontra juga ya. Ada. Kebenaran yang kita lakukan tidak selamanya diterima sebagai kebenaran dari sudut pandang mereka. Betul. Oke. Ya, kita harus terima itu juga. Betul. Nah, cara mengatasinya, kita bergabung dengan orang yang sefrekuensi. Betul. Seperti tadi ya. ILP ini saya paling bersemangat ini. Makanya saya selalu mendaftarkan diri untuk menjadi Sukwan. Mantap. Ingat ya, sukarelawan. Sukarela. Ya, tanpa Pamrih. tanpa mencari cuan. Murni membantu. Bahkan kalau kita bisa, kita memberi. Lebih. Iya. Nah, luar biasa. Karena apa yang kita berikan pada orang itu datangnya bukan punya kita, dari Tuhan. Betul. Pak Alfon, kalau dunia ini semua orang punya pandangan dan punya prinsip ataupun punya pegangan seperti yang kita bicarakan hari ini, Pak. Ya, Menurut Bapak dunia menjadi lebih baik ya? tentu dunia ini akan seperti di surga ya. Nah, Karena hal yang demikian hanya ada di surga. nah, Ya, bagian dari surga. Kita ini, maaf ya, kita ini anak-anak surga. ya. Mendatangkan suasana kerajaan surga di bumi. Itu makanya saya sebut kita anak Tuhan, kita datang dari surga terang. Nah, Pak Alfon, menurut Pak Alfon, apa yang membuat banyak orang yang masih menutup mata, menutup diri terhadap kesusahan atau penderitaan dengan sekitar mereka? Iya. Yang membuat mereka tetap, menurut Pak Alfon, apa sih Pak? Kan masih banyak orang yang aku nggak mau ikut. Iya. Menurut Pak Alfon apa Pak? Banyak hal pertimbangan yang membatasi kita untuk melakukan hal yang baik untuk sesama. Menurut Pak Alfon itu Ya, pertama halangannya apa? Ego kita sendiri. egois. Iya, bukan ego kita ini, bukan egois saja. Oke. Kalau kita turun ke jalan, ya seperti zaman COVID, tularan nggak nih? Aman nggak saya? Ya kan? Panas-panas, hujan-hujan. Kita kan nggak berhenti berbagi di saat itu, Pak. Walaupun hujan, Panas, hujan, itu adalah apa namanya? Penyemangat kita gitu. Ya kan? Panas-panas, orang dapat berkah walaupun sebungkus nasi atau satu box, mereka akan tersenyum dengan gembira, Pak. Oke. Dan kita yang melihatnya, apalagi di saat mereka menikmati dengan lahap, kita lebih gembira lagi daripada mereka. Percayalah teman-teman, kita lakukan itu dan kita akan mendapat kebahagiaan, kegembiraan, dan sukacita yang besar. Yang saya lihat Pak, sosok-sosok inspirasi seperti Pak Alfon ini, juga ada Alfon-Alfon lainnya di luar sana. Sangat banyak. Dan di saat saya ngobrol sambil ngopi, justru Pak, saat mereka berbagi melihat orang yang dibuang atau orang yang terlantar, mereka menikmati nasi kotak yang dibagikan. Dan dia lihat dari jauh mereka makan dengan lahap. Mereka mengatakan bahwa saya bahagia bisa berbagi dengan mereka. Padahal mereka lihat sambil meneteskan air mata. Betul. Itu kan terbalik. Bahagia kok keluar air mata. Bapak pernah ngalamin nggak Pak? Itu air mata kebahagiaan. Air mata kebahagiaan. Iya. Bukan air mata penderitaan. Oke. Kita melihat orang yang menderita dan kita memberi, dia bahagia, kita bahagia. Itu acuannya buat kita loh. Double loh. Air mata yang keluar bukan air mata penderitaan, tapi air mata bahagia. Mereka bisa menikmati nasi kotak. Tidak selamanya air mata itu untuk penderitaan. Kalau kita hanya untuk meneteskan air mata untuk penderitaan yang kita alami, apa artinya? Kita mengasihi diri sendiri, mengasihani diri kita sendiri? Tidak. Kita hidup itu di dunia ini untuk apa? Itu yang menjadi refleksi saya
untuk melakukan hal-hal yang kenapa saya berani, kenapa ini? Karena saya waktu itu saya kok nggak ada gunanya ya hidup ini di dunia ini gitu aja, pas suwe aja lewat aja, ya kan? Apa yang bisa saya lakukan untuk Tuhan dan sesama? Itu yang saya lakukan. Berbagi kasih. Walaupun saya kecil-kecilan, tapi nggak apa-apa. Itu yang saya mampu lakukan. Dan ternyata Tuhan kirim lagi, dan berkelanjutan sampai saat ini. Iya. Dan memang sebenarnya di dalam konsep berbagi si Pak Alfon tidak mengenal besar dan kecil. Ya, amin. Yang dinilai dari berbagi adalah tulus dan murni. Betul, amin. Saya bilang itu keikhlasan. Betul ya Pak? Iya. Iya, besar tapi ada niat udang di balik bakwan. Itu banyak juga, maaf aja. Kita bukan bicara besar kecil, Pak. Saya juga nggak mau menyinggung siapapun. Pada saat Anda membagikan uang miliaran, tapi Anda sengaja, seperti makanya saya ngikut juga teman saya. Kamu kok share ke medsos? Menganggapnya begitu. Menganggap begitu. Emang kenyataannya di dunia ini banyak yang gitu. Begitu. Untuk supaya namanya besar. Pamor, gitu. Tapi kita berbagi kepada sahabat ILP, tetaplah berbagi dengan tulus dan murni. Betul. Kalaupun ada gangguan, distraction ataupun hujatan seperti itu, abaikan. Karena yang menilai itu semua adalah Tuhan. Kita sendiri. Pak Alfon, apakah ada sosok tokoh atau peristiwa dalam hidup Pak Alfon yang menjadi teladan ataupun sokol guru dalam hal mengasihi tanpa syarat? Kebetulan saya seorang Katolik. Oke, siap. Dan saya mengilhami apa yang dilakukan oleh Madam Teresa. Mother Teresa. Madam Teresa dari Kalkuta. Ya, India. Oke. Dia itu seorang biarawati yang sudah mapan, sudah nyaman, ya kan? Dia dari sosok keluarga, bukan keluarga yang susah. Bukan. Dari sosok keluarga yang berada. Intinya dia pada saat dia melakukan hal itu, dia meninggalkan status quo-nya, kenyamanannya. Ya kan? Dia sudah dibiara, enak, tenang. Kenapa dia mau turun ke jalan-jalan, lorong-lorong yang gelap di Kalkuta untuk membantu orang yang dibuang, orang yang berpenyakit, orang yang tidak makan, menderita lah istilahnya. Ya, itu yang menginspirasi saya. Dia mengangkatnya sehingga lama-lama walaupun dia mendapat pertentangan pertama-tama ya dari kepala biara tapi dia tetap menjalankannya dengan konsisten, dengan tujuan untuk membantu kaum miskin papa. Dan ternyata apa yang dia lakukan menginspirasi dunia, dan sekarang sudah besar Yayasan Cinta Kasih yang dia dirikan. Salah satu anggotanya ada biarawati yang dari Indonesia. Kalau nggak salah namanya Agnes atau apa, yang keluarga konglomerat cucunya, maaf ya, pengusaha rokok. Sekarang jadi biarawati di Yayasan Cinta Kasih itu. Padahal telah disiapkan warisan bisnis yang besar buat dia, tapi dia tinggalkan. Meneladani Mother Teresa. Iya. Begitupun Pak Alfon, sosok Mother Teresa menjadi inspirator. Amin. Wah. Pak Alfon setuju. Apa? Kalau nilai ini juga bisa menular dan banyak orang, banyak manusia menerapkan hati yang tulus murni berbagi kasih dengan sesama. Setuju Pak? Sangat setuju. Bagaimana Pak supaya mengajarkan atau menularkan nilai-nilai kasih ini dan kepedulian ini kepada anak-anak ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita? Ya, teman-teman komunitas dan semua orang yang mendengarkan ini, saya punya pesan. Kalau kita memandang ke bawah, kita harus bersyukur bahwa kita masih punya kemampuan dan hidup dengan sewajarnya. Kalau kita memandang ke atas, kita harus tidak iri hati, tapi kita berterima kasih kepada Tuhan, bersyukur bahwa kita hari ini masih dipiara. Dan kalau kita memandang ke sekitar kita, kita harus
turut membagikan apa yang kita punya, sukacita kita, tenaga kita, ya kan, makanan yang kita punya, walaupun sederhana, tapi kita mau berbagi. Karena berbagi itu, kasih kalau kita bagi akan semakin meluas. Seperti yang saya alami, saya membagi dengan hal-hal yang kecil, tapi semakin hari semakin meluas. Dan sekarang saya bersama ILP Community akan melakukan hal yang besar, yakin itu? Amin. Luar biasa. Jadi kalau tadi sahabat mendengar, Pak Alfon berusaha menularkan semangat ini dengan cara nggak usah banyak ngomong ya Pak. Ya. Kita sendiri lakukan saja Betul. secara konsisten. Iya. Dan akhirnya mereka melihat Iya. dan kita harapkan mereka bisa mencontoh dan meneladani dan ikut serta. Gitu ya Pak? Karena kalau kita memberi teladan, bukan dengan perkataan, khotbah, atau hal-hal yang muluk yang belum kejadian, tapi dengan apa yang kita lakukan, tindakan kita yang nyata. Tindakan lebih kuat dari kata-kata. Betul. There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place is much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for living, make a better place for you and for me. If you want to know why, there's a love that cannot lie. Love is strong, it only cares for joyful giving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel. There are dreams, we stop existing and start living. Then it feels that always love's enough for us growing. Make a better world, to make a better world. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for living, make a better place for you and for me. And the dream we were conceived in will reveal a joyful face. And the one we once believed in will shine again in grace. Then why do we keep strangling life when this earth crucify its soul? Though it's plain to see this world is heavenly, be God's love. We fly so high, let our spirits never die. In my heart, I feel you are all my brothers. Create a world with no fear. Together we'll cry happy tears. See the nations turn their swords into plowshares. We could really get there if you cared enough for the living. Make a little space to make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for living, make a better
world we live in, for our children, the world we live in, for our children, the world we live in, for our children. Pak Alfon, apa yang Pak Alfon harapkan jika orang-orang mau berbagi kasih, mau lagi memilih untuk peduli, meskipun hal itu kecil? Ya, saya sangat bersyukur ya, kalau Anda semua mau peduli, ya jangan kita mengharapkan untuk peduli itu dengan hal yang muluk dulu, tapi apa yang mampu Anda lakukan, itulah one step akan menjadi berkat yang besar. Oke. Jadi Pak Alfon mengharapkan apabila orang-orang mulai peduli, terjadi duplikasi ya Pak? Iya. Orang berbagi kasih gitu ya Pak? Iya. Keren. Hari ini ada kesempatan yang sangat bagus Pak. Iya. Yang Pak Alfon bisa katakan, ataupun kita istilahnya memberi pesan kepada dunia. Nah, apa ingin Pak Alfon katakan tentang cinta dan kemanusiaan? Silakan Pak. Ya, cinta itu no limit. Cinta no limit. Iya. Siapapun yang kita temui, apabila dia dalam kesusahan, mau dia statusnya orang berada, tidak berada, kita harus tetap mencintai. Oke. Ya, karena cinta itu tidak mengenal batas dari golongan, usia, etnis, agama, atau apapun itu, gender, semuanya kita harus mengasihi. Pesannya adalah cintailah tanpa batas. Tanpa batas. Sahabat ILP, tidak terasa perbincangan kita sudah di ujung waktu. Hari ini perbincangannya begitu menarik dan begitu menginspirasi buat sahabat dan juga buat saya secara pribadi. Dan waktu juga lah yang memisahkan perbincangan kita Pak Alfon. Hai. Nanti kita akan berjumpa di lapangan untuk berbagi kasih Pak. Amin. Terima kasih waktunya Pak Alfon. Pada pagi hari ini yang cerah ini, saya sangat mendapat pelajaran yang luar biasa. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Okta. Semoga perbincangan kita ini bermanfaat dan menginspirasi juga. Amin. Amin. Pasti. Sahabat ILP, terus berbagi Dengan kasih. dengan kasih. Selamat pagi sahabat ILP sekalian, dimanapun Anda berada, bahwa pada hari ini saya mempunyai sedikit pesan dan mungkin juga menjadi kesan bagi saudara semua untuk melakukan kegiatan sosial bersama kami semua di ILP Sosial untuk berbagi kepada sesama, bukan untuk supaya kita menjadi keren atau gimana nama baik kita, tapi untuk Tuhan dan peduli kepada sesama. Mari kita lakukan.